Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupuk palsu beredar di pasaran. Petani dirugikan 3,23 triliun. Petani di tanah air mesti waspada dan jangan salah pilih soal pupuk. Pasalnya ada indikasi pupuk palsu beredar di pasaran. Kementerian Pertanian Republik Indonesia memberitakan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan setidaknya ada 27 perusahaan pupuk yang diduga mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan takaran. Sebanyak perusahaan yang memproduksi pupuk NPK terkategori palsu dan 23 perusahaan yang diduga memproduksi pupuk di bawah standar komposisi pupuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Amran menyebutkan, akibat tindakan perusahaan-perusahaan tersebut, potensi kerugian negara mencapai kurang lebih 316 miliar. Tapi lanjut Mentan, petani yang paling dirugikan. Total potensi kerugian petani diperkirakan mencapai 3,23 triliun rupiah. Dampaknya sangat besar kepada petani karena pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam produksi pertanian, tegas Amran. 4 perusahaan yang telah terbukti menjual pupuk palsu tersebut langsung di blacklist oleh Kementan. Untuk hukuman lebih lanjut, Menteri Pertanian menyebutkan akan menyerahkan kepada pihak berwenang. Kami ambil langkah tegas karena merugikan petani yang menerima pupuk. Semua berkas segera kami proses ke penegak hukum. Sebagai tindak lanjut bersih-bersih ini, Menteri Pertanian Amran juga telah menonaktifkan 11 pegawai yang terlibat dalam mafia pupuk palsu. Pegawai yang dinonaktifkan tersebut terdiri dari pejabat eselon 2, pejabat eselon 3, dan sejumlah staf yang terlibat. Sesuai arahan Presiden Prabowo, Kementerian Pertanian Republik Indonesia tidak akan memberi ruang bagi siapapun yang merugikan petani. Mafia pupuk dan koruptor harus dihentikan demi berkelanjutannya sektor pertanian yang lebih baik. Langkah pembersihan ini menjadi bukti nyata komitmen Kementerian Pertanian untuk melindungi kepentingan petani sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pangan yang bersih dan transparan. Menteri Pertanian Amran memastikan bahwa ke depan pengawasan akan semakin diperketat untuk mencegah praktik serupa terulang. Dengan keberanian dan langkah strategis ini, Indonesia bergerak lebih dekat menuju swasembada pangan yang berkelanjutan, di mana para petani mendapatkan hak mereka secara penuh tanpa intervensi dari mafia pupuk palsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.